Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat otomotif dimanapun Anda berada, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Sulcity. Informasi baru 2 bulan turun mesin ya. Di sini sudah parah kembali ya, sudah bongkar kembali. Oke, di sini coba kita perhatikan ya. Ayo kita berbagi pengalaman supaya kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang kembali atau bisa menjadi perhatian kita semua ya. Oke. Di sini informasi baru 2 bulan di sini. Dia bersuara kasar ya, setelah kita bongkar. Maaf sebelumnya memang tidak sempat kita videokan ya, untuk pada saat mesinnya bersuara kasar karena sudah terlanjur dibongkar sama teman-teman. Oke, di sini kita lihat ya, di sini memang bloknya masih baru ya, masih baru. Kata pemiliknya baru 2 bulan dibongkar, diganti blok baru ya. Ini memang baru. Namun di sini yang perlu kita perhatikan, di sini untuk bloknya sudah baret ya. Di sini ini sudah agak ngantong gitu. Masa 2 bulan ya? Ini baru 2 bulan. Nah, ini sudah baret di sini untuk boringnya. Ya, ini baru. Oke sobat, yang perlu kita perhatikan, ini sebelum menjadi PR kita semua untuk teman-teman otomotif ya. Jadi kalau baru 2 bulan sudah kayak gini ya, boringnya sudah kayak gini. Ini kita perhatikan, ini sudah baret. Terus untuk noken as di sini, untuk noken asnya sudah aus. Nah, di sini kita lihat ya, untuk noken as ini. Nah, ini sudah dalam sekitar 0,2 mili ya. Ini yang menyebabkan suara kasar. Nah, ini biasa nih kan ada penyebabnya ya, mungkin penyebab dari oli yang naik atau pompa oli yang dikirim ke noken as ini tidak maksimal untuk pelumasannya ya. Yang berikutnya yaitu di sini kita lihat untuk rocker armnya atau timlernya ya. Di sini mesinnya kan harus gerak gini. Ini kan masih muter ya. Nah, ini satunya masih muter ya untuk timlernya. Yang satunya sudah macet ini. Nah, ini sudah tidak bisa memutar. Ini macet ya. Berarti menandakan pelumasan di daerah noken as ini, di daerah timler ini berarti sudah tidak maksimal, sehingga oli tidak naik ke atas. Oke, sekarang kalau kita lihat dari tutup ini ya. Nah, ini memang tidak masa 2 bulan olinya sudah kayak gini ya. Olinya kotor banget. Jadi olinya kotor banget ini. Kalau menurut prediksi saya, motor ini mungkin dibongkar ya. Ya mungkin hanya ganti blok itu aja. Cuma tidak dikontrol keseluruhan. Padahal mungkin sebelum diganti blok ini kan kita sudah bisa membaca ya. Sudah bisa menganalisa. Jadi apa penyebab dari macetnya piston gitu loh ya. Ini kan masih baru. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ini baru 2 bulan untuk piston. Jadi di sini ada kerak ya, di kerak yang disebabkan oleh oli sudah naik di daerah di ruang pembakaran. Ini buktinya ya. Ini berarti oli sudah naik, sehingga mungkin oli sudah tidak normal kembali, atau oli akan berkurang ya. Yang menyebabkan
oli sudah tidak mau naik karena berkurang. Kalau kita lihat dari kondisi pistonnya, ini berarti oli sudah naik ke atas, ke ruang bakar. Oke, sekarang untuk yang berikutnya, di sini kita perhatikan untuk clap in, ini oblak banget, ya. Nah, ini sebetulnya gini loh, yuk kita berbagi pengalaman. Kalau sudah mau ganti kayak gini, berarti kasus sebelum pergantian blok, ya, mestinya kita harus memperhatikan yang lain. Berarti ada penyebabnya, ya. Kalau sudah oblak kayak gini, berarti seal klep nanti oli nanti akan masuk ke ruang pembakaran ini. Kalau ini oblak banget, ya, ini oblak banget. Nah ini, ya, nanti untuk yang in, kita lihat dari kondisi klepnya. Di sini kalau kita pegang, ini terasa, ya, terasa banget sudah aus, ya, sudah aus. Oke, untuk yang egg-nya, di sini untuk egg-nya, kalau kita raba kayak gini, ini sudah terasa gerjel gitu, ya. Nah di sini, jadi nanti untuk klep kita ganti baru, untuk noken as harus kita ganti baru. Ini parah Pak, ini Pak, ya, ini parah. Ya mudah-mudahan orangnya ini lihat ya, ini. Soalnya kemarin ngasih informasi bahwa motor ini habis dibongkar baru 2 bulan yang lalu. Tapi kayak gini, parah Pak ini Pak. Ya, jadi harus kita ganti blok nanti untuk Soul City, harus kita ganti blok kayak gini lagi. Oke. Untuk ini kita lihat. Jadi di ruang pembakaran ini parah banget. Olinya naik ke sini. Ya, bisa disebabkan dari piston ring, ya, dari pistonnya, dan bisa disebabkan dari seal klepnya di sini. Mungkin pada saat pembongkaran, mungkin saja pada saat pembongkaran mungkin tidak tahu ini apa diganti seal klep apa belum, ya. Soalnya kalau kita lihat dari ruang pembakaran ini oli sudah naik. Oke, sobat semua ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan untuk Soul GT. Jadi sistem di sini terpaksa kita bongkar semua, ya. Ini kalternya terpaksa kita bongkar semua supaya kasusnya tidak terulang kembali, ya, di sini. Jadi untuk sistem pelumasan Soul GT di sini, ya, di sini kita perhatikan dari pompa oli ini yang masuk ke bawah ini, dia tembus ke sini, lubang ini dia ngambil dari sebelah kiri, nanti di sebelah kalter sana, ya, yang dari sebelah kiri, ini kalter yang sebelah kiri. Oke, ini sebelah kiri, ini yang sebelah kanan. Oke. Nah, sedangkan untuk sistem pelumasannya di pistonnya ini hanya menggunakan apa? Semprotan dari sini olinya, ya, dari sini. Jadi dari pompa oli ini, ya, ya. Nah ini dia naik ke sini, langsung ke lubang ini, dia kirim ke sini, langsung dia disemprotkan. Ini fungsi lubang ini. Nah, fungsi lubang ini dia akan menyemprotkan oli ke badan piston, ya. Dia akan menyemburkan ke sini ke piston untuk pelumasan piston. Sedangkan yang jalur ke sini, ya, dia akan masuk ke sini, langsung ke sini. Nah, ini lubang. Nah, lubang ini lubang oli di sini. Ini ada lubang oli, ya. Jadi dari sini naik ke sini, terus ke sini. Nah, dari sini langsung dia mentransfer, ya. Olinya akan ditransfer ke sini. Nah, di sini
dia akan dimasukkan ke dalam ini lembekan rotary ya, yang fungsinya di sini pada saat muter maka oli dia akan ikut berputar dan melemparkan kotoran-kotoran di sisi di tepi-tepi mangkok ini ya. Setelah itu masuk ke sana, memberi pelumasan di setang ini. Oke sobat semua ya. Jadi kenapa motor ini terpaksa saya bongkar? Takutnya kasusnya akan terulang kembali nanti setelah kita ganti blok ini ya. Makanya saya bongkar total. Jadi tidak normalnya dari pelumasan yang dikirim ke kop ini ya, bisa disebabkan dari ada penyumbatan ya, ada penyumbatan dari pompa oli sini yang mau ke sini, yang akan dikirim ke kop di sebelah atas ini. Jadi kayak gitu. Oke sobat semua ya, soalnya gini, ini berbagi pengalaman ya teman-teman ya. Di sini saya juga pernah mengalami Soul GT karena orang yang terburu-buru harus selesai hari ini juga. Waktu bongkaran terpaksa saya ganti blok ya. Ternyata keesokan harinya dia dibawa ke kita lagi, macet lagi gitu. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini ya, berbagi pengalaman ya teman-teman ya. Berbagi pengalaman apabila untuk Soul GT ya, terutama Soul GT yang kalau menemukan kasus motor macet kayak piston macet ya, kita harus perhatikan betul. Kita harus perhatikan betul di sini ya. Terpaksa kalau sudah kasus kayak gini terpaksa kita bongkar, atau kita tes pada saat sudah dibongkar bloknya, kita tes, kita putar apakah penyemprotan atau penyemprotan di lubang ini normal ya, dan di setangnya ini normal. Itu yang perlu kita putar. Kalau oli sudah naik berarti tidak apa-apa ya, tidak perlu kita bongkar. Tapi kalau pada saat kita putar oli tidak menyembur ke sini, berarti harus kita bongkar ya. Tujuan bongkar kita harus membersihkan lubang-lubang ini, lubang transfer oli ini harus kita bersihkan, harus betul-betul tidak buntu ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Di sini harus kita berbagi pengalaman ya, supaya tidak terjadi seperti sebelumnya. Oke sobat semua ya, jadi inilah yang perlu kita perhatikan untuk Soul GT. Ini kalau kita lihat dari kasus juga, ini seal askruk masih bocor ini ya. Kalau kita dari sepulnya ini sudah basah oli, ini pasti bocor. Oke sobat semua ya, jadi mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya. Jadi ini harus nanti sebelum kita bergantian blok ini, jadi yang perlu kita perhatikan di sini, untuk kalter langsung kita bersihkan semua ya. Di sini untuk kalter sudah kita bersihkan semua ini. Jadi untuk lubang-lubang oli harus kita perhatikan. Nanti setelah itu kita set kembali ya. Setelah itu langsung kita tes untuk naiknya oli normal enggak dari stang ini ya, dari stang ini dan dari lubang pengabutan tadi. Jadi ini nanti untuk tintar kita harus ganti satu set, sama klepnya satu set, sama nokennya ya. Terus untuk bos klepnya, untuk klepnya ini berhubung ini sudah aus ya, ini nanti kita harus ganti baru ya. Ini sudah oblak banget ya. Parah pak ini pak ya, ini parah. Nanti kalau kita coba kita ganti klep baru dulu, kalau masih oblak kayak gini terpaksa bosnya kita harus ganti, wajib kita harus ganti
jangan sampai kayak oblak kayak gini lagi ya. Nah ini eman ya, eman. Jadi kalau oblak nanti efeknya nanti oli akan masuk ke ruang bakar ini, akan berasap dan oli akan cepat habis. Nanti kasusnya akan tidak akan lama, dia untuk bornya ini akan berat lagi dan macet kembali. Oke sobat semua ya, semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman. Jadi ini nanti kita bersihkan, nanti kita belanjakan bloknya ya. Nanti perakitnya nanti ya. Nanti informasi berikutnya nanti pada saat perakitan nanti saya videokan. Oke sobat semua, terima kasih yang telah nonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk teman-teman semua, khususnya untuk pemula. Yang perlu kita perhatikan di sini untuk pembongkaran Sul City yang perlu kita perhatikan betul kayak gini. Soalnya kasusnya ini baru 2 bulan sudah bongkar kembali, dibawa kita ya. Tidak tahu dibongkar di mana, tidak tahu ya. Yang penting informasinya motor ini habis dibongkar mas, baru 2 bulan katanya. Nah ini yang menjadi PR kita. Kita harus mengecek keseluruhan, terutama untuk jalur-jalur oli. Terutama jalur olinya harus kita perhatikan, kita bersihkan supaya normal kembali, supaya bisa maksimal memberi pelumasan di kop ini, supaya tidak terulang kembali kerusakan pada timlar dan pada noken asnya. Oke, terima kasih sobat semua ya yang telah nonton, mudah-mudahan bermanfaat. Salam untuk keluarga, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, tetap semangat.